Malam itu, tidak ada yang menyangka langit di atas Tel Aviv masih terlihat tenang. Lampu kota menyala seperti biasa. Orang-orang berjalan, tertawa, hidup seperti hari lainnya. Lalu, sirene itu berbunyi. 1 kali, kemudian 2, lalu tanpa henti. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi kepanikan. Orang-orang berlari, pintu bunker dibuka paksa, anak-anak menangis. Dan di langit, cahaya itu muncul. Garis api yang memotong kegelapan. Itu bukan meteor. Itu bukan pesawat. Itu adalah Shahab 3 milik Iran. Dan mereka tidak datang sendirian. Dalam beberapa menit pertama, dunia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan satu serangan. Ini bukan balasan biasa. Ini adalah gelombang. Puluhan titik panas terdeteksi radar militer Israel. Sistem pertahanan langsung aktif. Iron Dome mulai bekerja. Rudal pencegat diluncurkan ke udara. Ledakan terjadi di atas kota. Cahaya terang seperti kilat yang tidak pernah berhenti. Namun, di balik setiap intersepsi yang berhasil, ada satu pertanyaan yang menghantui. Berapa banyak yang tidak berhasil dicegat? Satu rudal lolos, lalu satu lagi. Dan dalam sekejap, suara yang paling ditakuti itu terdengar. Boom! Getaran menghantam bangunan. Kaca pecah. Debu dan asap memenuhi udara. Satu blok kota berubah menjadi puing. Mobil terbakar. Lampu padam, orang-orang keluar dari bunker dan melihat kenyataan yang tidak bisa mereka percaya. Kota mereka baru saja diserang langsung. Dunia mungkin menganggap Shahab 3 sebagai rudal lama, tapi malam itu membuktikan satu hal. Yang lama bukan berarti lemah. Rudal ini memiliki jangkauan ribuan kilometer hulu ledak besar, kemampuan diluncurkan dalam jumlah banyak, dan yang paling menakutkan, ia bisa datang dalam jumlah yang tidak bisa dihentikan sekaligus. Iran tidak mengandalkan satu pukulan. Mereka menciptakan badai. Dalam perang modern, ada satu strategi yang paling brutal, saturasi. Bukan tentang satu rudal yang sempurna, tapi tentang ratusan rudal yang datang bersamaan. Bayangkan ini, radar mendeteksi 100 target sistem hanya bisa menangani sebagian sisanya. Jatuh. Bahkan, sistem terbaik seperti Iron Dome pun punya batas. Dan Iran tahu itu. Serangan tidak berhenti. Gelombang kedua datang. Lalu ketiga. Sirene tidak pernah benar-benar berhenti. Orang-orang mulai kehilangan rasa waktu. Siang dan malam menjadi satu. Ketakutan menjadi rutinitas. Di Yerusalem, pecahan rudal jatuh di area sensitif. Di kota lain, ledakan terdengar berulang. Ini bukan lagi serangan. Ini adalah pengepungan dari langit. Israel tidak diam. Jet tempur lepas landas. Target di Syria dan wilayah lain dihantam. Gudang senjata, fasilitas peluncuran, konvoi logistik, semua menjadi sasaran. Pesan yang dikirim jelas, setiap serangan akan dibayar mahal. Namun, apakah itu cukup untuk menghentikan hujan rudal? Ketika konflik ini meningkat, dunia mulai ikut terlibat. United States meningkatkan kehadiran militernya. Kapal perang bergerak, sistem pertahanan tambahan dipasang. Pasar global terguncang, harga minyak melonjak. Ketakutan menyebar ke seluruh dunia. Karena semua orang tahu satu hal,
Jika ini melebar, ini bukan lagi perang regional. Tidak semua rudal harus meledak untuk menghancurkan. Beberapa jatuh dengan kecepatan tinggi, menghantam tanah seperti meteor, menghancurkan bangunan hanya dengan energi kinetik. Artinya, bahkan kegagalan pun tetap mematikan. Hari demi hari, sistem pertahanan mulai menghadapi tekanan. Amunisi interseptor berkurang. Operator kelelahan keputusan harus dibuat dalam hitungan detik, dan dalam perang seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berarti kehancuran besar. Pertanyaan yang mulai muncul, apakah Iran akan meningkatkan skala serangan? Apakah Israel akan menyerang langsung ke dalam Iran? Apakah konflik ini akan melibatkan lebih banyak negara? Dan yang paling mengerikan, apakah ini baru permulaan? Malam itu mengubah segalanya. Langit yang dulu tenang, kini menjadi ancaman. Setiap cahaya di langit bisa berarti kehidupan atau kehancuran. Dan di tengah semua itu, Shahab III tetap menjadi simbol satu hal, bahwa perang modern tidak lagi memiliki garis depan dan tidak ada tempat yang benar-benar aman. Jika kamu ingin memahami konflik ini lebih dalam, bukan hanya berita, tapi strategi di baliknya. Subscribe sekarang, karena dunia tidak sedang baik-baik saja, dan ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.